ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Ibu tahu nggak siapa orang yang paling pelit? Kata yang pojok, suami saya bos. Orang yang paling pelit itu orang yang kalau dia dengar nama Nabi disebut, dia nggak mau baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah orang yang paling pelit. Mau dibilang pelit nggak Bu? Maka baca sholawat kepada Nabi ketika nama beliau kita dengar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Amin Bu. Amin aja pakai dipaksa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bareng-bareng semuanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam barakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin. Amin. Ya Rabbal Hadratil Mukarramin, para alimil ulama, para asatiz wal asatizah, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Fatahillah Bapak Ustaz Dr. Izzuddin MPD. Wajahnya sejuk ya Bu ya. Saya kalau natap wajah beliau, dosa saya rontok semua kayaknya. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Komunitas Muda Fatahillah Ibu Rena Nasution. Mana Bu Rena? Masih ada hubungan Pak sama Pak Jenderal Nasution? Oh, saya Nasution ya. Yang sama kita hormati Ibu Hajah Susan Narulta dari KMF. Mana Ibu? Oh iya, KMF Ibu Hajah Neni. Nungguin ya. Nunggu saya baca dulu. Guru kita bersama Mukarram Ustaz Haji Muhammad Jamil. Masya Allah. Kita doakan guru-guru kita panjang umur. Amin. Senantiasa dalam berkah, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baru saja menyampaikan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, qori kita Ustaz Mujahid. Suaranya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan beliau yang membaca, kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah. Moderator kita pada hari ini Bapak Ustaz Abdul Hadi, Menteri Perhubungan Bapak Ustaz Muhammad Yunus yang menghubungi saya.
beberapa waktu yang lalu beliau WA ke saya minta acara di Masjid Fatahillah pada hari ini. Harusnya hari ini saya ada acara bersama Bapak Amin Rais untuk Abdi Akbar, acara yang sama, karena beliau Bapak Ustadz Yunus minta saya ke tempat ini. Saya sami melawat dan beliau duluan mengundangnya. Walaupun belum IDP, saya harus profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, acara bersama Bapak Amin Rais memang saya nggak diundang. Ya, kalau nggak diundang, apa yang kesel? Ada ustaz-ustaz kita yang ada di sebelah kiri, tuan-tuan juga, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Saya yakin hadir di tempat ini orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak RT hadir, Pak RT. Mana Pak RT? Oh, Pak RT. Ada dua Pak RT-nya. Ada tiga. Ya. Pak RT kita doain panjang umur. Amin Bu. RT kita doain panjang umur, Allah tambahkan berkahnya, tambahkan rezekinya, tambahkan istrinya. Bu RT hadir, Bu RT. Maaf ya, tapi biasanya kalau amin di majlis kabul. Ibu-ibu, para jamaah, bapak-bapak, hadirin hadirat, adik-adik, anak-anak yang tercinta, yakin insya Allah kita semua dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari menjelang siang ini atas izin Allah. Kita sama-sama dapat bermuajah, bersilaturahim dalam rangka memperingati Maulid apa Isra Mi'raj ini? Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di Masjid Fatahillah Harmas Al-Quwa. Penceramah Ustaz Nurman Al-Hakim UJJ. Tadi beliau guru kita nanya, Ustaz UJJ itu apa? Nanti saya jelasin kalau saya diundang lagi di sini. Karena kita sekarang Isra Mi'raj, bukan cerita tentang diri saya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini menjadi satu catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan seluruh panitia, segenap panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, para sesepuh, para donatur yang sudah ikut serta andil dalam acara ini, kita doakan mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan sholawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul. Insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Semoga Allah yang maha tahu setiap dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan, semoga Allah yang maha mendengar, yang maha melihat setiap aib, setiap kemaksiatan bahkan yang sudah dilakukan, bahkan Allah yang maha tahu isi hati kita yang paling dalam.
yang di saat tidak ada satu manusia pun yang tahu akan isi hati ini, tapi Allah Maha mengetahui. Bapak nggak akan pernah tahu isi hati istri kita. Ibu nggak akan pernah tahu isi hati suami kayak apa. Betul. Teman duduk ibu sebelah juga nggak tahu isi hati ibu, tapi Allah tahu. Semoga Allah yang Maha tahu segala-galanya memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa sadar bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berguguran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah. Seraya beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita semua pasti punya salah, kita semua pasti punya dosa. Betul Bu? Ada nggak yang hadir di sini yang nggak punya salah? Bu? Bu? Ibu-ibu ada nggak yang nggak punya dosa? Kalau ada, tunjuk tangan, saya mau lihat mana orangnya. Pak? Pak? Bapak masih hidup? Bapak-bapak kalau ngaji cuma begitu Bu, sok serius. Bapak-bapak kalau ngaji di mana-mana duduk sila, pala nunduk. Kirain dengerin, pulas dia tidur. Pak, bapak-bapak tuh beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ngaji kompak-kompak, bukan cuma sekedar suara, dia seragam juga kompak-kompak ya Bu. Hari Senin pakai putih, putih kompak. Hari Selasa pakai hijau, hijau kompak. Betul Bu? Dia mau kompak walaupun belum lunas juga Bu. Itu yang ketawanya kenceng kayaknya belum lunas. Suara kompak-kompak. Ibu, Pak, setiap kita pasti punya salah, setiap kita pasti punya dosa. Terlebih saya yang saat ini sedang berbicara, yang kelihatannya kayak orang soleh, yang kelihatannya kayak orang alim, pakai biji haji, pakai gomis, naik motor kayak Batman. Kelihatannya ini cuma casingnya aja Bu. Hati siapa yang tahu? Jawab Bu kalau ditanya. Hati siapa yang tahu? Makanya kita nggak boleh sombong sama baju yang kita pakai. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Dalam keterangan yang lain, wala yanzuru ila suwarikum, wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat pakaian hambanya. Allah tidak pernah melihat kecantikan rupanya, ketampangan wajahnya, tidak pernah melihat jasadnya. Allah tidak pernah melihat harta, pangkat, jabatan hambanya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatan. Bu, jangan sombong ya. Pak, Bapak yang sudah istiqomah sholat berjamaah
di masjid, bersyukur kepada Allah, karena itu karunia besar dari Allah yang tidak semua mendapatkan karunia besar ini. Orang yang rajin sholat berjamaah itu orang yang kuat, orang yang sangat kuat, zahiran wa batinan. Walaupun badannya kekar, kumisnya malam melintang, tapi kalau dia nggak sampai ke masjid sholat berjamaah itu orang yang lemah. Tapi walaupun jongkok, maaf, pakai tongkat, kelihatannya tua, tapi sholat berjamaah sampai ke masjid, itu orang yang paling kuat. Jadi Allah tak pernah melihat fisik hambanya, tapi yang Allah lihat hatinya dan amal perbuatan. Paham Bu? Jelas? Kalau sudah jelas sampai di sini saja tausiah saya. Ya kan, intinya tausiah paham dan jelas ya. Buat apa ngomong sampai 2 jam tapi tidak paham, tapi tidak jelas? Ibu jelas? Jadi belum gimana? Insya Allah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada hamba. Kita yang sudah istiqomah salat berjamaah di masjid, bagus, itulah syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi hati-hati, kita yang sudah rajin salat berjamaah ke masjid, nggak boleh sombong dengan tetangga kita, nggak boleh sombong dengan saudara kita, nggak boleh sombong dengan sahabat kita yang belum mau ikut salat berjamaah ke masjid. Sebab apa? Hidayah hak prerogatif. Oh, kita kan cuma ngajak, betul. Selebihnya masing-masing urusan dia dengan Allah. Nggak boleh sombong. Kalau Allah punya mau, ini kampung ya. Kalau Allah punya mau, ini lingkungan yang ada di Masjid Fatahillah semuanya ketika masuk sholat semua berjamaah di masjid, bisa enggak? Kalau Allah punya mau, bisa enggak? Inna amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah punya mau, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Bisa semua sholat berjamaah di masjid kalau Allah punya mau. Kembali lagi, hidayah hak prerogatif. Oh, jangan dipaksa. Setuju? Dan kita nggak boleh sombong. Loh, ibu-ibu yang sudah istiqomah ke majelis taklim, bersyukur kepada Allah. Di saat tidak ada yang dapatkan hidayah itu, adakah tetangga kita yang belum ikut ke majelis taklim? Ada. Ibu bersyukur kepada Allah, itu karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mengucap syukur alhamdulillah. Tapi hati-hati, kita yang sudah istiqomah ke majelis taklim nggak boleh sombong sama saudara kita, nggak boleh sombong sama tetangga kanan kiri kita yang belum mau ke majelis taklim. Karena hidayah adalah hak prerogatif. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang istiqomah dalam bilal. Ya Rabbal Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula illa billah.
itu diawali dengan Subhana, Maha Suci Allah yang Maha Suci. Kita yang banyak kotorannya. Kita banyak kotoran gak? Banyak. Zohiron wa batina, lahir batin kita banyak kotoran. Kalau zohir itu jasad. Ini di mata kita nih, ada kotoran enggak? Namanya apa? Namanya apa? Ada yang gak belek kan? Kita semua pasti punya belek, betul? Walaupun Pak sini aja nggak apa-apa. Biar kata tuh perempuan cantik banget, tetap punya belek. Ada nggak yang belek? Enggak. Di itu ada kotoran tuh, namanya biar kata tuh orang ganteng banget bu, tetap punya. Di telinga ada kotoran, namanya makanya di warung-warung ada cotton bud untuk membersihkan kotoran telinga. Kalau dulu belum ada cotton bud, pakai pentol korek atau pakai bulu ayam. Ada kemarin saya ceramah di daerah Banten, dia kadang kalau membersihkan kotoran telinga pakai OB kembang. Kotoran semua kayaknya. Kita nggak usah ke bawah-bawah. Ini juga kotoran semua. Betul. Ustaz ngapain sih bahas kotoran di Surabaya? Supaya kita sadar Allah Maha Bersih, kita yang banyak kotoran. Kalau kita udah merasa diri banyak kotoran, udah nggak usah sombong dengan saudara-saudara kita yang lain. Nggak usah merasa diri paling bersih, nggak usah. Karena ini aja udah kotoran semua. Menjijikan, betul. Ada orang merasa paling bersih, sholat yang lain semua salah, semua dia yang paling benar. Apa? Ketika kita jadi sosok jenazah, kita nggak bisa apa-apa. Betul? Itu kotoran zohir. Kotoran batinnya apa? Nih mata ini sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Kotoran mata. Ini temanya yang saya dapat dari beliau, guru kita, menyikapi aktualitas nilai-nilai Islam kehidupan ibadah di tengah terpaan digitalisasi. Ini foto siapa ya? Ini waktu umur saya 17 tahun bu. Gimana menyikapinya? Sekarang bu, kita untuk berbuat dosa nggak mesti di luar rumah. Anak-anak kita, generasi kita nih, hati-hati. Berbuat dosa mereka nggak harus keluar rumah, cukup masuk kamar, kunci pintu, mereka bisa berbuat dosa. Kita bisa berbuat dosa nggak pada dalam kamar? Bisa. Lewat apa? Ini setan gepeng. Digitalisasi bukan ini. Apa yang terjadi di Amerika kita bisa lihat hari ini di sini bu, di kamar kita. Kenapa ibu ngotot-ngotot saya? Sekarang saya mau tanya, ini kan punya handphone semua nih. Ya. Yang di dalam handphonenya ada aplikasi Quran 30 juz, angkat kanan. Yang punya Quran 30 juz di dalam handphonenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nggak ada 30. Ini kan yang akhir 2000.
Sekarang saya mau tanya yang punya aplikasi TokTak angkat tangan. Ini lagi live streaming loh. Mana yang punya aplikasi TokTak? Gak usah ngaku, punya semua. Hah? Gak usah ngaku, punya semua. Nunjuk begini. Boleh apa enggak punya aplikasi kayak gitu? Selama aplikasi itu mendatangkan manfaat silakan. Tapi kalau mendatangkan kemudaratan mendingan dihapus. Handphone ini bisa membawa kita ke dalam surga, bisa membawa kita ke dalam salah siapa bu? Salah kita. Handphone nggak salah, bisa salah. Salah kita atau salah handphone? Bu, ceramahnya begini aja ya. Saya nggak bisa kayak orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya begini aja ya. Saya nggak bisa kayak orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya begini aja ya. Saya nanti dari sini mesti ke Sawangan, acara yang sama bersama 57 majelis taklim gabungan ibu-ibu. Bayangin tak, ibu-ibu satu majelis taklim itu ramai aja 57 Pak. Gabungan ibu-ibu bikin Isra Mi'raj. Nanti habis asar jam 5 saya mesti sampai di bandara, harus ke Malaysia. Ada acara mengenang sunatan UPDP. Ini handphone bisa membawa kita ke dalam surga. Di YouTube kita bisa lihat ceramahnya kayak Abdul Somad, itu bawa manfaat. Bisa dengerin ceramah-ceramah para kiai, para guru-guru gitu. Manfaat. Kalau itu aplikasi handphone bisa membawa kita mendekatkan diri kita kepada Allah, pertahankan aplikasi itu. Tapi kalau itu aplikasi yang ada di handphone kita membuat kita jauh dari Allah, hapus aplikasi itu. Dia lebih banyak manfaat atau mudarat ini. Gitu. Kan kita sudah mumayyiz. Mumayyiz itu kalau dalam ilmu fikih dia bisa membedakan ini baik itu buruk. Maka ketika dia sudah bisa membedakan ini baik itu buruk, dia sudah dikenakan kewajiban untuk ibadah kepada Allah. Ini kan bukan mumayyiz lagi, bangkotan semua udah. Bisa membedakan mana baik mana buruk. Ini Isra Mi'raj mengenai sholat. Sholat itu Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menjemput langsung ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Perintah sholat. Jadi Rasulullah itu jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ila Sidratul Muntaha menembus langit yang ke-7 dalam waktu yang singkat. Nggak bisa pakai akal kita nggak bisa. Nggak keberadaan otak kita untuk menembus cerita Isra Mi'raj ini nggak bisa. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau zaman dulu ditempuh pakai kuda itu sebulan. Ada yang mengatakan 2 bulan pakai kuda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebulan naik kuda. Lalu Rasulullah itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit, bukan cuma langit yang di atas, menembus langit yang ke-7, ditembus langit yang ke-7. Ada 3 alam ditempuh oleh Rasulullah, ila Sidratil Muntaha, sampai beliau berjumpa dengan Allah. Ditempuh dalam waktu 1 malam. Masuk akal ya? Kalau bicaranya pakai akal, pakai otak, nggak masuk. Nggak mungkin, Bu. Kalau kita bicara akal gini, Ibu kenal Nabi Ibrahim? Kenal di mana? Kenal. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Begitu nggak kenal, usah itu. Ketika saya mau tanya gini dulu, api itu rasanya apa? Panas. Yang ngomong siapa? Akal. Kalau ada orang terbakar api,
jadi apa? Angus. Mati apa enggak? Api rasanya panas, kalau ada orang membakar api pasti mati. Yang bicara tapi lihat peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud ditumpuk kayu bakar yang tinggi. Nabi Ibrahim dijebloskan ke dalam kobaran api yang berkobar-kobar. Satu helai rambut pun tidak menyentuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api untuk dingin. Kalau bicara akal pasti Nabi Ibrahim udah angus kebakar, betul. Tapi karena iman, bicara iman tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tadi ayat sudah kita baca. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Jelas Bu? Jadi Isra Mi'raj nggak bisa pakai akal, mesti pakai. Makanya ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj itu yang tadinya beriman kepada Allah, ketika Rasulullah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, mereka kafir, keluar dari Islam, mengada-ngada di Muhammad. Mana mungkin perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam satu waktu malam? Nggak mungkin, keluar mereka dari Islam. Itu yang sudah beriman aja keluar dari Islam, apalagi yang kafir. Tapi ada sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi, Sayyidina Abu Bakar, beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hanya peristiwa Isra Mi'raj, yang lebih daripada itu, kalau lisan Sayyidina Muhammad yang mengatakan aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Bakar digelari As-Siddiq, yang terpercaya. Ya, Pak. Abu Bakar bukan bin Siddiq, bukan. As-Siddiq itu gelar Sayyidina Abu Bakar, namanya As-Siddiq, yang terpercaya. Itu peristiwa Isra Mi'raj, harus bicara pakai iman kepada Allah. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka hikmah peristiwa Isra Mi'raj ini yang harus kita petik adalah ketika Allah mengawali ayat itu dengan Subhana Maha Suci Allah. Yang tadi saya katakan kita banyak kotoran, Allah yang Maha Bersih. Ini Bu, nanti 10-20 tahun ke depan mereka inilah yang akan meneruskan estafet perjuangan dakwah di tempat kita, anak-anak kita ini. Maka kita jadi orang tua. Kalau orang Betawi itu ampak, gampangan. Anak saya biar angkel kasih, betul? Kita udah gak ngeliat lagi tuh anak kita main mobilan pakai kulit jeruk Bali. Ya Bu, anak kita sekarang kalau hujan-hujanan udah gak boleh lagi Bu kita. Gak usah hujan-hujanan, udah tuh pegang handphone aja. Lebih bahaya mana hujan-hujanan sama dia pegang handphone? Betul Bu? Digitalisasi, hati-hati. Ibu-ibu yang anaknya handphonenya dikunci, ibu nggak tahu kuncinya, mulai sekarang jebol kunci handphone anak-anak. Ibu harus tahu, bapak harus tahu kunci handphone anak kita berapa, supaya kita bisa kontrol sebagai orang tua apa saja yang mereka tidak di situ. Betul Bu? Ibu kan nggak tahu anak-anak kita lihat apa. Maaf ini saya katakan. Bu, saya menghormati beliau. Ya, kebetulan saya tadi minta kepada Allah, ya Allah saya pengen minum, Allah kirim beliau ke sini. Makasih banyak. Orang minum kalau ditonton gimana? Sampai mana deh?
Ya, handphone ibu kunci nggak? Kuncinya tahu nggak? Gimana? Apa yang mereka lihat di dalam handphone? Kalau ibu menemukan sesuatu yang nggak semestinya mereka lihat, bu, handphone itu harus dibatasi dari sekarang. Anak saya bu pegang handphone dari Senin sampai Jumat, mereka nggak boleh pegang handphone. Mereka boleh pegang handphone 1 minggu saja. Dari Senin sampai Jumat mereka nggak boleh pegang handphone kecuali yang berkenaan dengan tugas sekolah. Sekalipun mereka boleh pegang handphone, hanya cukup dari pulang sekolah sampai asar dan menjelang tidur mereka 1 jam. Mereka boleh pegang handphone cuma 2 jam dalam sehari. Sekarang anak kita pegang handphone kalau mereka libur sekolah 48 jam mereka pegang handphone. Kenapa anak-anak kita sekarang begitu? Kenapa? Salah siapa? Salah siapa bu? Kok salah handphone? Handphone tidak salah apa? Kok bisa salah? Bu? Kalau bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anak-anak ikut. Kalau bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anak juga ikut. Bapaknya rajin pegang handphone, ibunya rajin pegang handphone, maka anak-anak ikut rajin pegang. Salah siapa bu? Nah, begitu. Ibu mau tidur pegang handphone, bangun tidur betul bu? Ini tujuannya supaya ibu di mana-mana bisa dihubungin sama suami, sama keluarga, mempermudah. Jangan sampai gara-gara handphone bisa membuat kita jauh dari Allah, bahkan merusak rumah tangga kita. Ini belum lama kemarin di berita saya lihat ada seorang anak itu masih duduk di sekolah dasar mencabuli temannya sendiri. Kelas 5 bu, kelas 5 SD. Setelah ditanya oleh polisi karena dia melihat sesuatu di handphone. Yang salah siapa? Handphone lah dia. Kita orang tuanya salah, anak tuh gak pernah salah bu. Selama anak masih punya orang tua yang salah, kita orang tuanya. Benar. Kalau dulu saya waktu masih kecil maghrib itu mesti tutup pintu, jendela semua ditutup. Bapak ngajak saya ke musola, sholat berjamaah, betul? Iya. Ibu ngapain sholat di rumah? Begitu bapak dan anak pulang ke rumah, ibu lagi baca Quran, baca Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Enak suami pulang sama anak, ibu lagi baca. Kalau sekarang suami pulang dari mana-mana, ibu maghrib nonton sinetron. Ini ibu-ibu di kampung sebelah bu, cuma pindahan dari sini. Betul bu? Zaman dulu tuh saya orang Betawi. Orang Betawi itu kalau saya dikasih amalan sama orang tua saya, kalau habis maghrib nggak boleh pegang apapun kecuali Quran. Habis maghrib saya dikasih amalan 3 surah. Surah Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. 3 surah ini kalau dibaca dari habis maghrib, pas selesainya menjelang isya. Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Kakek saya dulu pernah bilang, Luqman, barang siapa yang mendawamkan surah Al-Waqi'ah, hidupnya dijamin oleh Allah, gak bakal pernah miskin, gak bakal. Ya Rabbal. Ini kan ibu saya lihat banyak utang semua ya. Itu kalau kata kakek saya begitu. Maka saya sampai sekarang mendawamkan surah Al-Waqi'ah.
subuh atau maghrib. Ya. Saya doain ibu-ibu yang punya hutang, mudah-mudahan Allah bikin lupa orang yang mengutanginya. Hah? Oh salah ya, harus dibayar. Itu yang ambil kenceng yang mana tadi? Insya hati-hati bu sama anak kita ya. Handphonenya harus dikontrol ya kita. YouTube itu bagus bu, aplikasi yang lain itu bagus. Ada YouTube khusus buat anak-anak kids namanya. Kadang-kadang kita kalau melihat handphone itu nggak pakai kita minta, dia nongol sendiri bu. Mempertontonkan Allah. Yang benar itu ketika kita melihat sesuatu yang diharapkan Allah langsung scroll ke atas. Astagfirullahaladzim. Istighfar, ibu. Astagfirullah. Dipaksa kita untuk berdosa, betul bu? Tiap waktu kita dipaksa untuk berdosa. Makanya ibu-ibu hati-hati yang sering live streaming di aplikasi tertentu. Kita lihat ibu, orang kalau lihat yang ibu pertontonkan, kalau itu berbuah pahala, ibu masuk di dalam kubur dapat terima pahalanya. Tapi kalau mereka menonton sesuatu karena ibu mempertontonkan yang tidak semestinya, mereka berdosa, ibu dapat dosanya juga. Hati-hati ibu. Ibu-ibu di mana langsung joget-joget? Hei, bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu Israel dari mana ini? Ibu, ya, Subhanallah Maha Suci. Ini mata kita ini banyak melihat sesuatu yang Allah haramkan tanpa kita sadari. Telinga kita punya kotoran. Zahir batin mendengar sesuatu yang Allah tidak suka, mendengar sesuatu kadang membicarakan keburukan seseorang. Ya bu, ini suka begini kadang-kadang ibu-ibu yang suka dengerin gosip ibu-ibu nih. Kalau bapak ini pernah gosip bu, tiba-tiba. Jadi mulai sekarang kalau ada tetangga ibu, teman ibu, sahabat ibu ngomongin kejelekan temannya tak kuping langsung. Bisa bu? Bisa bu? Mulai kompor-kompor dia. Ya. Jadi kotoran telinga kita harus bersihkan karena kita mau masuk bulan Ramadan. Ini kan bulan Rajab, bulannya Allah, bulan Rajab banyakin baca istighfar. Rajab itu tahu? Istighfar Rajab tahu? Apa? Kita baca bareng-bareng. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Guru-guru kita ngajarin gitu, betul? Itu selama di bulan ini namanya fadilah amal, ya fadilah amal untuk semangat kita dalam ibadah. Tapi fadilah amal ini luar biasa. Barang siapa yang mendawamkan ini selama di bulan Rajab, subuh dia baca 70, maghrib dia baca 70. Kalau dia meninggal dunia, jasadnya tidak tersentuh api neraka. Ini namanya fadilah amal. Tapi jangan ditelan mentah-mentah begitu. Udah istighfar aja, sholat maghrib. Jangan itu mentah-mentah. Artinya ini fadilah amal, keutamaan amal ibadah. Insya di bulan Rajab udah mau di akhir, ya. Nggak berasa. Rajab masuk Sya'ban. Sya'ban itu kalau menurut
bulan Roah, bukan Roahan, namanya munggah puasa. Munggah itu apa? Munggah apa namanya? Naik. Apa yang ditaikin, Bu? Yang ditaikin apa? Oh, suami. Nyambung ibu-ibu. Yang ditaikin apa, Bu? Ibadahnya. Apa lagi? Doanya. Makanya orang kampung tuh munggah puasa itu silaturahmi ke tempat orang tua yang masih hidup. Saya mau lihat ibu-ibu yang masih ada orang tuanya, yang masih ada bapak-bapak, yang masih ada ayah ibunya. Kalau nggak angkat tangan berarti menganggap bapak ibunya udah meninggal. Ayo, memang harus diancam dulu. Yang udah nggak ada mana yang udah nggak ada? Yakin atau yakin? Polisi banyak yatim piatu yang harus disantuni. Saya bilang begini, beruntunglah ayah bunda yang bapak ibunya masih ada. Termasuk saya, bapak ibu saya masih ada walaupun sudah sepuh. Kenapa saya katakan beruntung? Karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membahagiakan kedua orang tua. Munggah puasa, datang ke rumah bapak ibu kita, datengin Bu, mumpung mereka masih ada. Silaturahmi, minta maaf, minta ridhonya. Ya Bu? Jadi minta maaf sama orang tua bukan lebaran. Minta maaf sama orang tua sebelum puasa. Datang ke rumah orang tua. Ya. Dan jangan tangan kosong datangnya. Bukan berarti harus bawa pacul, bukan. Teman-teman jangan tangan kosong atau usah dia bawa pacul. Artinya jangan tangan kosong datang ke rumah orang tua bawa beras karung 2 karung. Buat apa Ustaz beras karung 2 karung? Supaya bapak ibu kita puasa udah punya beras. Gak usah bapak ibu kita nanti puasa beli beras warung. Nih saya bawain. Itu namanya munggah puasa, minta ridho sama orang tua. Lihatin bapak ibu kita mau puasa tuh punya korma atau belum. Jangan sampai nanti puasa, buka puasa bapak kita, ibu kita buka puasa pakai bawang sama cabai dong. Masa buka puasa nggak ada kormanya, nggak punya anak buat kita ya. Ini bapak yang bapaknya masih ada, lihatin baju kokonya. Baju koko bapak kita lihatin masih bagus atau udah jelek. Walaupun masih bagus, beliin lagi buat bapak kita. Kenapa saya katakan bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak-bapak tuh dia kalau sholat subuh pakai koko warnanya putih. Sholat zuhur baju koko warnanya putih lagi. Sholat asar putih lagi. Emang cuma itu doang. Beda sama ibu-ibu ya Bu ya. Ibu-ibu kan seminggu kan punya seragam 15. Betul Bu. Bapak kita lihatin baju kokohnya, lihatin baju kokohnya bapak kita. Beliin baju koko buat orang tua kita, ya. Nanti kan jadi beli koko buat mereka, buat bapak kita, bukan lebaran, tapi sebelum. Nanti ketika kita beli baju koko buat bapak kita, dipakai buat sholat tarawih, girang orang tua kita, masya Allah. Dia pakai baju koko pemberian anaknya sholat tarawih. Bahagia nggak Pak? Girang nggak Pak? Kalau bapak girang, Allah ikut girang. Kalau bapak bahagia, Allah ikut. Kalau orang tua udah girang, bapak udah girang, ridho orang tua kita, maka Allah bakal ridho. Ridho Allah fi ridho, wa suhtullah fi suhtih. Alhamdulillah wassalam kepada guru saya orang Kiai Abdul Rahman. Ini wajah-wajah ahli surga ya. Udah kesini lagi Bu, nggak usah bertelepon. Ini terusnya Bu. Hah? Sampai jam berapa? Jam 1.
pucet ngeliat saya. Enggak. Saya dipesan sama guru saya, mu'allim, waktu saya belum jadi seorang dai, Lukman, nanti kamu jadi seorang dai penceramah keluar kota kemana-mana. Alhamdulillah, amin guru. Sampai nanti kamu keluar negeri, satu pesan saya, kalau kamu ceramah kemana-mana jangan pernah makan amplop. Saya ceramah kemana-mana ke Kalimantan, belum lama saya di Pekanbaru, nggak pernah makanin amplop saya. Isinya juga nggak penting buat saya, nggak penting amplop buat saya, isinya nggak penting, yang paling penting jumlahnya. Di live ini ya, saya pesan sama ibu-ibu, kalau ada penceramah dai minta dibayar, hukumnya dosa. Saya ulang ya, kalau ada penceramah dai dia minta dibayar waktu ceramah, hukumnya orang keras yang keras nggak apa-apa, biar dengar di live streaming. Benar saya. Kalau ada penceramah dai minta dibayar, hukumnya lebih berdosa ibu-ibu guna penceramah kagak bayar. Terus juga ini. Dan tuh yang kedua, yang terakhir, Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, ini Masjid Fathahillah, kalau azan subuh anak muda orang tua, nggak kompak nih. Yang azan subuh anak muda orang tua, orang tua. Anak mudanya mana? Ini PR nih. Acara ini di bawah banyak anak muda, banyak. Dengar nggak mereka? Harusnya mereka ada di depan saya. Acara ini bisa sukses berkat mereka juga para anak muda. Peringatan Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar acara seremoni belaka. Ada ceramah, habis ini makan-makan nggak? Salah nanya saya. Nanti ramah-ramah bukan cuma sekedar itu, ada visi dan misi dakwah di dalamnya. Diharapkan setelah acara peringatan Isra Mi'raj ini, azan subuh Masjid Fathahillah mulai besok anak-anak muda. Ya Rabbal. Jangan jadi kampung saya tuh. Kampung saya tuh yang azan aki-aki, yang komat aki-aki, gulung tikar aki-aki, yang mati aki-aki. Anak mudanya nggak ada. Sekarang gini, ibu kalau azan subuh, bangunin subuh, kalau di kampung-kampung biasanya ada baca tahlim. Ya, biasanya baca tahlim itu sebelumnya baca doa bangun. Baca doa bangun itu gimana? Ada yang mau balik lagi. Kalau bangunin subuh melihat anak muda gitu, bangun nggak gitu? Inilah doa anak muda. Biasanya kalau sholat subuh azannya ada as-sholatu khairum. Yang azan anak muda. Yang azan anak muda di Masjid Fathahillah. Yang azan
As-salatu khairum minan naum. Kalau as-salatu khairum minan naum, pendek naumnya, digentak. Lebih baik sholat daripada tidur. Biar yang tidur bangun. Ini udah yang ajar aki-aki, naumnya panjang. Itu kata Pak RT, sapi siapa yang lepas? Bangun nggak Bu? Anak muda ambil, betul? Insya Salatullah salamullah Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salamullah ngaji-ngaji yuk kita karena ngaji perintah Nabi sama udah kurang sampai keluar. Ngaji-ngaji yuk kita karena ngaji perintah Nabi. Siapa yang gak mau tak mati jadi memati. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin. Salat yuk kita agar hidup kita selamat. Siapa yang gak mau ntar matinya lompat-lompat. Apa yang lompat-lompat? Serem banget. Alhamdulillah. Cukup ya Bu? Cukup ya? Kesimpulannya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, peringatan Isra Mi'raj ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergeseran nilai-nilai agama di masyarakat kita, maka kita harus mempertahankan keimanan. Panggilan kanan, panggilan kiri, panggilan depan. Ketika Rasulullah berjalan Isra dan Mi'raj, panggilan kanan Yahudi, panggilan kiri Nasrani, panggilan depan dunia. Panggilan Yahudi, maka kita harus mempertahankan keimanan kepada Allah. Panggilan Nasrani, kita juga memperkuat akidah kita kepada Allah. Dan panggilan dunia, memperkuat kita iman kepada Allah. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah penghabisan kita, tetap la
dan menyurat peringatan pada hari ini, jagain anak-anak kita di rumah. Ya, kalau pengen anak-anaknya rajin ngaji, kita juga orang tua harus rajin. Kalau pengen anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, orang tua juga harus soleh dan soleh. Insya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta izin, minta ridhonya, seraya beristighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan nanti pulang dari masjid ini ke rumah masing-masing, Allah sudah menggugurkan semua dosa-dosa. Ya Rabbal. Ibu-ibu yang masih penasaran dengan ceramah saya, besok nonton saya di TV One-nya. Besok ya. Jangan di SCTV Pak, nggak ada di TV One besok ya. Jam berapa? Pas di rumah ibu-ibu mati lampu. Terima kasih. Assalamualaikum.